Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Oke, anak-anakku semua, apa kabar? Oke. Baik, hari ini kita memasuki sanlat yang pertama. Tadi sudah kalian dengarkan dapat ilmunya ya dari Bu Haji Ais. Mudah-mudahan itu adalah sebagai bekal kalian nanti ketika kalian lulus dari sini, kalian kudu dan wajib harus bisa membaca Al-Quran. Baik, sebelum nanti Bapak membahas tentang materi yang akan Bapak sampaikan, tetapi di sini Bapak pengen lihat kita buat yel-yel. Yel-yelnya cukup mudah, ada 3. Oke, nanti kalau Bapak bilang hafalan surat, kamu bilang mengasyikan, menyenangkan, Allahu Akbar. Ya, ada 3. Oke, kita ulangi ya. Kalau Bapak bilang hafalan surat, mengasyikan, menyenangkan, Allahu Akbar. Bisa? Ya, menyenangkan gini. Oke, mengasyikan begini. Mengasyikan dulu, menyenangkan, baru Allahu Akbar. Bisa? Baik anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang soleh dan soleha. Coba Bapak pengen lihat ya. Kalian harus memakai gerakan tangan. Ya, harus memakai gerakan tangan sehingga kalian lebih semangat lagi. Oke. Kalau Bapak bilang hafalan surat, aduh, pakai suara juga dong. Harus ya. Kalau Bapak bilang hafalan surat, kamu bilang mengasyikan, menyenangkan, Allahu Akbar. Kita coba ya sekali lagi. Hafalan surat, mengasyikan, menyenangkan, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Baik, anak-anakku semua, hari ini kita memasuki materi yang kedua, yaitu mengenai hafalan surat. Nah, hafalan surat yang akan kita bahas pada pagi hari ini, tentunya ini tidak asing lagi buat kalian. Ya, kalau ini masuk dalam kategori juz 30, di mana kalian harus bisa membaca Al-Quran, plus kalau memang wajib menggunakan tajwid dan menghafal. Di sini sudah saya potong per ayat. Oke. Jadi per ayat itu ada 3. Nah, bisa dilihat. Oke, dari atas itu hafalan surat pendek juz 30 ya. Yang dipakai adalah, yang saya pakai adalah metode UMI. Metode UMI adalah metode yang langsung membaca dan mempraktekkan bacaan secara tartil sesuai dengan ilmu tajwid. Nah, karena ini adalah metode UMI, tentunya harus dengan kasih sayang. Ya, cara mengajarkannya cukup mudah, pun cara menghafalkannya cukup mudah. Di situ ada metode UMI 25 kali. Sebetulnya ini adalah kemampuan kita dalam menghafal. Bisa melebihin 50 kali pun bisa. Kalau kita hafalnya 10 kali sudah hafal, berarti kalian luar biasa. Tetapi kalau kalian masih lemot, hafalkan 3. Ya, di situ saya potong ada 3 ayat. Nah, masuk ke dalam surat, ya itu yang kita ambil adalah surat Al-A'la, Pak Iman. Ya. Surat Al-A'la juz 30. Nah, untuk membaca surat
atau membaca Al-Quran tentunya harus diawali dengan pembacaan isti'azah atau pembacaan a'udzubillah. Ya, isti'azah itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke. Kemudian yang kedua dengan pembacaan basmalah. Oke. Nah, untuk membacanya bagaimana biar kita bisa hafal, maka yang pertama hafalkan 3 ayat tersebut berulang-ulang. Saya bilang kalau kalian bisa membaca Al-Qur'an, dimohon tidak mencoret-coret, sekali lagi kepada anak-anak, jangan mencoret-coret layar yang sudah kita sediakan. Nah, saya lanjutkan kembali bahwa untuk pembacaan atau menghafal Al-Quran, maka kamu harus bisa membaca Al-Quran terlebih dahulu. Tetapi Bapak yakin dari kurang lebih 300 atau 600 ya, di sini 600 peserta, kalian harus bisa membaca Al-Quran. Nah, di situ Bapak cantumkan dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Latinnya, sehingga bagi kamu yang belum bisa membaca Al-Quran bisa menggunakan huruf Latin. Nah, tetapi jangan dikasih huruf Latin kalian langsung keasikan. Tetap kalian harus bisa membaca Al-Quran. Nah, untuk pembacaan surat Al-A'la itu ada 19 ayat yang dimana nanti akan saya potong. Nah, untuk pembahasan ta'awuz atau isti'azah, a'udzubillah dan basmalah itu sebetulnya di luar ya, a'udzubillahnya. Kalian dari bismillah. Tapi kalau untuk awalan tetap kita harus menggunakan ta'awuz terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara atau metode menghafal? Sebagaimana yang tadi Bapak sebutkan bahwa kalian harus bisa membaca terlebih dahulu. Kalau itu bisa dibaca berulang-ulang, target 5 kali ngulangan, 5 kali a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus begitu. Atau bisa juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dan sabbihisma rabbika. 3 ayat itu kalian hafalkan. Ya, caranya adalah mengulang membaca lagi, mengulang membaca. Melihat aja dulu. Nah, kalau sudah bisa melihat, kalau kalian sudah bisa membaca, maka nanti secara otomatis kalian tutup mata kalian. Ya, itu yang pertama. Nanti yang selanjutnya pun sama begitu ya. Nah, kita coba cara membaca hafalan surat Al-A'la. Oke, kita memakai metode Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tolong disimak baik-baik, disimak dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra.
sayadzakaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Nah, untuk membaca atau menghafal nanti, kalian ada tugas ya. Tugasnya nanti menghafal. Hari ini, caranya sebagaimana yang tadi Bapak sebutkan. Oke, kalau yang ini kan surat Al-A'la jadi ta'awuz ya, basmalah ini mudah ya. Sabisma rabbikal a'la ini pun mudah. Kalau yang tidak bisa membaca seperti ini, maka kalian pasti membaca huruf Latinnya, kan begitu. Nah, jadi masalah adalah ketika kalian membaca yang seperti yang di halaman 2 ini, maka kalian mengulang-ulang kembali. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Sampai 3 kali, ini pun sama. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada pun sama, yang ini pun sama. Saya bilang atau Bapak bilang jangan kalian menghafal tetapi membaca. Ya, membaca alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Ini pendek ya. Ayat ini pendek. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Kalian setelah mengulang kembali ya sampai 5 kali mengulang, kemudian coba kalian tutup satu ayat ini saja dulu ya, satu ayat ini alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa itu otomatis karena ini ayatnya pendek jadi mudah untuk dihafal. Kemudian walladzi qaddara fahada. Jangan terbalik ya, jangan terbalik. Kemudian yang ketiga, ayat ketiga juga pun sama. Yang keempat, walladzi akhrajal mar'a. Nah, sampai 19 ayat seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Coba kita sama-sama membaca yuk. Cara bacanya adalah harus dengan ikhlas, ya ikhlas. Kalau kalian membaca Al-Quran dengan ikhlas, insya Allah nanti berpahala buat kalian. Baik, coba kita sama-sama baca ya. Kita bareng-bareng ya. Dari rumah keluarkan suara kalian, ya. Keluarkan suara kalian, jangan ditahan, lepaskan saja. Pun tidak keras-keras, maksudnya tidak harus menggunakan itu. Bacanya seperti biasa kalian baca Quran. Baik, sama-sama kita baca, kita sama-sama ya dari rumah. Dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa
Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Bagaimana anakku semua? Bisa kalian membacanya? Tentunya ini tidak asing. Kalian kalau memang biasa sholat tarawih di masjid, ini yang dipakai pasti ini. Pada saat sholat witir. Nah, yang sering dipakai oleh imam biasanya surat ini. Atau kalau kalian memang terbiasa sholat subuh di masjid, yang biasa dipakai biasa surat ini nih, Al-A'la. Nah, bagaimana biar kita bisa menghafal surat Al-A'la ini? Maka satu tadi niatnya ikhlas. Biar kita niatin bahwa kita pengen bisa membaca Al-Quran. Sehingga nanti dengan pembacaan Al-Quran tersebut bisa jadi kita menghafal. Nah, coba sekarang saya pengen ngetes nih Nur Azizah. Nur Azizah, dengar suara Bapak? Iya, dengar. Nur Azizah dengar nggak? Assalamualaikum, Pak. Iya. Coba Nur Azizah, saya pengen kamu membaca surat Al-A'la ini dengan tartil. Oke lah, sekarang kita belum menghafal, tetapi membaca. Ya, cara membaca setelah itu Nur Azizah dan teman-temannya lainnya itu harus mengikuti. Ya, mengikuti apa yang nanti seperti Azizah lakukan, tetapi nanti di rumah ya. Sekarang di sini Bapak pengen ngetes nih, ngetes Nur Azizah. Coba Nur Azizah dari Ta'awuz. Suaranya kecil sekali, Nur. Dilepas suaranya Nur Azizah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihim ma rabbikal a'la. Sabbihisma. Sabbihisma rabbikal a'la. Oke. Nur Azizah, mohon maaf Bapak potong ya. Kamu bisa baca Quran? Bisa, Pak. Nggak apa-apa kalau bilang belum bisa. Kamu baca Latinnya ya? Halo, Nur Azizah? Halo. Bisa baca Quran? Bisa. Bisa, Pak. Coba kalau kamu memang bisa, maksud Bapak kamu bacanya yang Arabnya, jangan yang Latinnya. Silakan coba Nur Azizah. Dari Sabbihisma rabbikal a'la. Coba, yuk. Nggak apa-apa. Sabbih
Sabbihi Sabbihisma. Sabbihisma rabbikal a'la. Oke. Ayat yang kedua. Allazi khalaqal Fasau. faswa. Oke. Yang ketiga. Wallazi Wallazi qaddaro qadaro fahada. fahada. Satu lagi. Wallazi akhrajal Mar'ah. Oke. Nggak apa-apa Nur Aziza. Ya. Kamu harus lebih belajar lagi nanti ya di rumah. Sama guru ngajinya. Kalau perlu kamu privat. Panggil guru ngaji. Ya. Jangan hanya bisa privat yang lain. Tetapi privat guru ngaji juga perlu. Kalau memang di rumah ada masjid. Ya dekat. Ada pengajian. Ikutin ya. Pun yang sama. Yang teman-teman lainnya juga sama. Kemudian yang kedua, coba M-Fadil. Kita lanjutkan ke ayat 5-nya M-Fadil. Silakan M-Fadil. Bismillah, dari bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Faja'ahu ahwa sanuqri'uka falat tansa illa masyaallah innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Cukup. Illa masyaallah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Diulang dari illa. Illa masyaallah. Oke. Innahu ya'lamu jahra wa yakhfa. Oke, cukup. Satu lagi. Coba ini saya mau lihat Ridwan Maulana. Ayat 8. Oh, keluar. Itu. Scarlett. Ya, mana Scarlett tadi? Boleh Sekarini, boleh. Sekarani. Silakan Sekarani ayat selanjutnya. Ayat 8. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nu yassiruka lil yusra. Yusra. Terus ayat 9. Fadzakir inna fa'atiz zikra. Terus saya zakkaru mayyasha. Cukup. Sekar bisa ngaji? Jujur Bapak? Pasti baca ininya ya. Latinnya. Juga, Pak. Hah? Baca Latinnya enggak? Makanya Latinnya Bapak kecilkan sengaja. Enggak apa-apa Sekar ya. Jangan takut. Ya, kalau kamu nggak bisa harus lebih belajar lagi. Lanjut. M-Fadil. M-Fadil udah ya? M-Fadil udah. Nah, Scarlett tuh. Scarlettnya aja. Tadi Scarlett. Nah, ini nih. Scarlett siapa tuh? Zinta. Coba lanjutkan ayat selanjutnya, ayat ke-11 dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wa yatajannabuhal
Wa yatajannabuhal ashqa. Ada nun yang bergunah nih, ditahan. Wa yatajannabuhal ashqa. Coba. Wa yatajannabuhal ashqa. Bagus, terus. Alladzi Allazi lan narol kubra. Oke, bagus. Summala, maknya pendek, mimnya ada tasjid digunakan. Summala. Coba diulang. Wala ya. Oke, cukup. Kemudian nggak pindah-pindah Pak Iman. Oke, baik. Nanti di rumah kalian coba menghafal. Ini tugas buat kalian nih, menghafal surat A'la, kemudian divideokan. Contoh gini, ini ada HP. Yang videoin siapa? Kalau kalian pakai apa namanya Pak Iman? Tripod apa yang itu? Hah? Ya, tripod itu kalian di situ, atau bisa juga dipegangin oleh saudara atau adik kalian atau kakak kalian. Dan di situ benar-benar kalian menghafal dulu. Ya. Misalkan dari 19 ayat. Dari 19 ayat setengahnya berapa itu? Ada yang 7, ada yang 6 ya. Ya. Kalau 19 ayat, 7 ayat lah. 7 ayat kalian hafalin dulu. Pak, ini saya 7 ayat, saya hafalnya. Tapi benar-benar dibaca. Ya, benar-benar dibaca. Lalu bagaimana yang saya Pak belum bisa membaca Al-Quran hanya Latin? Nggak masalah, kalian juga sama. Karena ini adalah menghafal. Menghafal itu kalau memang yang tidak bisa membaca Al-Quran berarti memakai Latinnya. Tetapi hati-hati, jangan sampai nanti kalian nggak ngerti, nanti seperti surat Yasin gitu ya. Yasin itu pada panjang. Atau faja'alahu gusa'an ahwa, yang ayat kelima tadi. Kalian harus bisa mempraktekannya dan membacanya langsung. Ya, gunakan HP kalian. Ya, gunakan HP kalian. Tadi saya udah potong 3 ayat. Coba ada 19 ayat, taruhlah 10 ayat dulu kalian. 10 ayat. Tapi harus hari ini, ya. Nah, sebagaimana tadi yang Ibu Haji sampaikan, ini harus hari ini. Pun saya juga harus hari ini. Tetapi saya kasih nanti sampai kalian jam 3 harus sudah hafal tuh. Ya, harus sudah hafal jam 3 sore. Harus ngafalin Pak. Ya, syukur-syukur 19 ayat tersebut kalian sudah bisa menghafalnya. Nah, bagaimana biar hafalan kita tidak hilang pada saat kita sudah hafal nih Pak? Apakah bisa dipakai dalam pembacaan sholat? Bisa. Ya, Pak, boleh nggak saya pakai setengah saja dari 19 ayat? Saya 10 ayat aja Pak saya pakai. Bisa nggak Pak? Bisa. Nah, masa iya hanya 10 ayat? Kekurangannya gimana? Coba lagi. Jadi harus ada kemauan dari diri kita. Kalau kalian pengen bisa baca Quran, menghafal Quran, syaratnya cuma satu. Ya, ikhlas dulu. Kalau itu sudah ikhlas, mau kalian nanti pada saat membaca salah, kemudian ada kalian dibetulin, kemudian ada gurunya atau kakaknya atau ustadznya marah, itu biarkan saja. Itu adalah salah satu biar kita bisa membaca, menghafal Quran. Nah, daripada kalian menghafal lagu, kalau lagu kalian cepat, ya lagu kalian cepat. Kenapa baca Quran enggak? Karena tidak terbiasa kalian mendengarkan di kuping kalian. Kalau kalian membaca Al-Quran, kalau kalian sering tadarus Al-Quran, kemudian menghafal Quran,
maka nanti itu ada sebagai penerang kalian nanti pada saat kalian masuk ke dalam liang lahat. Kalau kalian masuk ke dalam liang lahat, sebagai penerang ini adalah Al-Quran yang kita baca. Dan ini berpahala luar biasa. Ya, makanya Bapak sarankan kalian ada tugas buat anak-anak semuanya. Tugasnya adalah memvideokan hasil daripada bacaan kalian, menghafal. Tadi 3 ayat. Harus 19 ayat hari ini. Bisa nggak Pak? Bisa. Niatinnya bisa. Karena setiap apa yang kita minta, maka biasanya Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Tugasnya saya tunggu hari ini sampai jam 3 sore untuk menghafal ya. Untuk menghafal loh. 19 ayat surat Al-A'la. Ya. 3 ayat. Di situ tadi saya sudah jelaskan metode Umi 25 kali. Sebetulnya itu adalah 50 kali. Saya ambil setengahnya dari 50. Bisa nggak mengulang-ulang lagi? Karena ayat tersebut adalah pendek. Jelas anak-anakku semua? Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat buat kita semuanya, khususnya buat diri Kaisar sendiri. Dan yang harus kalian tekankan di sini dan harus kalian pahami di sini adalah kita pengen bisa membaca Al-Quran, apalagi seorang laki-laki yang sebagai imam nanti tatkala kalau bapak kalian sudah tidak ada, maka tugas kalian seorang laki-laki adalah menjadi imam daripada pengganti bapak kalian semua. Pun yang perempuan juga begitu tentunya, tetapi nanti tetap sama saja kedudukannya. Baik, Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua yang mau mendengarkan apa yang tadi Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.